Shalom kekasih Tuhan, hari ini adalah hari terakhir dari renungan kita dengan tema otoritas Alkitab. Nah kekasih Tuhan, perlu saya ingatkan lagi bahwa Alkitab memiliki otoritas untuk mengarahkan dan menuntun kita agar kita memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, walaupun Allah memerintahkan agar manusia tidak menambahi dan mengurangi isi firman Allah, firman-Nya, tetapi mereka tetap melakukannya. Kita melihat ada banyak orang yang menambah-nambahi dari isi Alkitab itu sendiri atau mengurangi dari isi Alkitab itu sendiri. Kita banyak menemukan itu pada akhir-akhir ini. Nah kekasih Tuhan, mereka berkata Allah berfirman dan kemudian mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak difirmankan Allah, alias bohong. Bukan firman Allah. Mereka mengatakan itu adalah firman Allah. Bahkan terkadang para pengkhotbah mengucapkan kata-kata yang tidak benar mengenai Allah. Kita menghadapi itu sekarang ini. Nah, sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan seseorang berasal dari Alkitab. Memang benar-benar berasal dari Alkitab. Itu sangat penting. Kita harus memastikan benar-benar bahwa apa yang dikatakan itu berasal dari Alkitab. Nah kekasih Tuhan, pada zaman perjanjian baru, jemaat di Berea memeriksa semua yang dikatakan Rasul Paulus untuk melihat apakah perkataan Rasul Paulus itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah kekasih Tuhan, jemaat di Berea berbeda sekali dengan jemaat saat ini. Fenomena yang terjadi pada jemaat Tuhan saat ini, yaitu apapun yang keluar dari mulut oknum pengkhotbah, baik itu penglihatan, nubuatan, mimpi, cerita, dongeng, dan lain-lain, semuanya dianggap benar dan itu firman Tuhan. Nah ini yang terjadi saat ini. Berbeda dengan jemaat di Berea, mereka menyelidiki, mereka tidak telan mentah-mentah apa yang diajarkan kepada mereka. Bahkan itu Rasul Paulus sekalipun, mereka harus menyelidiki apakah yang diajarkan Rasul Paulus itu benar atau tidak dan sesuai dengan kitab suci atau tidak. Nah kekasih Tuhan, inilah pentingnya kita rajin membaca Alkitab dan rajin belajar Alkitab. Nah kekasih Tuhan, oleh karena Alkitab adalah firman Allah, maka kita harus sangat menghargainya. Kita harus mencintai dan menghargai firman Allah, Alkitab itu. Kita jangan dan tidak boleh berdebat dengan Alkitab. Sebaliknya kita harus mempelajarinya untuk mengetahui isi Alkitab itu sebaik mungkin dan menghormati Alkitab itu dan menaati apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Nah kekasih Tuhan, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah kekasih Tuhan, Alkitab bukan perkataan manusia, tetapi perkataan atau firman Allah yang diberikan kepada kita dengan tujuan agar mengarahkan dan menuntun kita untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, Alkitab memiliki otoritas untuk melengkapi, mengarahkan, dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Setiap apapun yang keluar dari mulut oknum pengkhotbah harus diuji memakai Alkitab supaya kita bisa tahu itu benar atau salah, itu sesuai dengan kitab suci, Alkitab
atau tidak. Nah, kekasih Tuhan, segala sesuatu harus kita uji berdasarkan Alkitab. Marilah kita mencintai Alkitab, membaca Alkitab, dan belajar Alkitab, agar supaya kita memiliki iman yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini dan menghadapi ajaran-ajaran sesat yang saat ini terjadi. Tuhan Yesus memberkati.